رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita akan melanjutkan materi tentang fikih level 5, yaitu berkaitan dengan wudu, ya, berkaitan dengan wudu. Sebelumnya pernah saya sampaikan dan pernah saya singgung bahwasannya ada satu kaidah dalam masalah fikih yang menyebutkan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang perkara wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu. Dengan adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu memiliki hukum wajib. Memiliki hukum wajib. Karenanya seseorang yang ingin sholat wajib, sholat fardu, hukumnya jelas wajib. Dia tidak sah sholatnya sampai dia berwudu. Karena sholat wajibnya itu tidak akan sah, tidak akan sempurna tanpa adanya wudu. Maka wudu di sini hukumnya wajib. Wudu di sini hukumnya wajib. Karena sesuatu perkara yang wajib, yaitu sholat fardu tadi, tidak sempurna, tidak sah tanpa adanya sesuatu, yaitu wudu. Maka sesuatu ini atau wudu ini hukumnya wajib juga. Hukumnya wajib juga. La salata bi ghairi tahurin. Tidak ada salat kalau tidak bersuci, berwudu maksudnya. Adapun pengertian dari wudu itu sendiri adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Karena air itu ada beberapa, bisa kita lalui pembahasannya. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, dan ada juga air yang tidak suci atau air najis. Maka untuk berwudu yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Suci zatnya dan dia bisa mensucikan. Kegiatan bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil yang disertai dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Ini definisi wudu. Adapun dalil perintahnya ada di dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn,
dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Baik, dari ayat ini kita bisa ketahui apa saja rukun dari wudu itu sendiri. Yang disebut rukun adalah sesuatu yang membentuk atau menyusun partikel-partikel yang menyusun, yang membentuk sesuatu. Itu namanya rukun. Jadi kalau kita bisa katakan, ya, dalam diri kita ini ada beberapa rukun. Ada kaki, dua kaki, dua tangan, ada kepala, dan ada badan. Nah, itu disebut rukun, sehingga membentuk satu kesatuan, yaitu kita sekarang. Dan ini wudu, ada rukun-rukunnya. Ada rukun-rukunnya. Disebutkan di sini rukunnya ada 6, ya. Ada 6. Atau bisa juga disebut furud atau fardunya yang harus dikerjakan ketika berwudu. Karena kalau tidak dikerjakan, tidak dikatakan wudu namanya. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Pertama, niat di dalam hati. Karena wudu ini adalah ibadah. Wa kullu ibadah la tasih illa binniyah. Dan setiap ibadah tidak akan sah kecuali dengan niat. Tidak akan sah kecuali dengan niat. Hal ini ditunjukkan berdasarkan firman-Nya, sabdanya Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Secara umum, ya, sungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Bergantung pada niatnya. Maka seseorang ketika dia berwudu, diniatkan untuk melaksanakan sholat, maka wudunya ini bernilai pahala. Bernilai pahala. Di sisi yang lain ada orang lain, ya, dia berwudu tapi niatnya hanya untuk mendinginkan tubuhnya saja. Karena dalam kondisi panas terik yang luar biasa, dia berwudu untuk mendinginkan tubuhnya. Maka dia tidak dapat apa-apa. Yang ia dapat hanya dia bisa menghilangkan rasa panas yang ada di tubuhnya. Bagaimana kalau menggabungkan keduanya? Dia berwudu niatnya untuk mengangkat hadas, ya, untuk menghilangkan hadas supaya dia bisa sholat dan lain sebagainya. Dan dia juga berniat untuk mendinginkan juga. Maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala. Dia tetap mendapatkan pahala selama niatnya itu diarahkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, kepada Allah Ta'ala saja, bukan ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Tidak. Ini yang pertama, niat, ya, adalah rukun wudu yang pertama atau fardu wudu yang pertama. Yang kedua, membasuh wajah, ya. Membasuh wajah. Berdasarkan firman Allah yang tadi di dalam surah Al-Maidah ayat 6, faghsilu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, cucilah oleh kalian wajah kalian. Wa haddul wajhi tulan, adapun batasan wajah, yang dikatakan wajah
batasan dari atas ke bawahnya, yaitu ma baina manabiti sya'ri ra's ghaliban wa akhirul lihyain, yaitu antara dari atas ini, dari awal tempat tumbuhnya rambut, tempat tumbuh rambut, kita bisa rasakan di sini ada rambut-rambut yang kecil, sampai dengan akhir dari dua jenggot, akhir dari jenggot, yaitu tulang, dua tulang, yanbutu alaihima al-asnanu sufla, yang mana di dalamnya tumbuh gigi-gigi yang ada di bawah, ya, tulang rahang bawah ini. Ini namanya wajah, batasannya. Adapun batasan wajah yang melebar, artinya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, yaitu ma bainal udhunain, antara kedua telinga, itu wajah. Jadi batasannya jelas, ya. Dari atas ke bawah, dari tempat tumbuhnya rambut yang kecil-kecil ini sampai berakhirnya jenggot, yaitu letaknya persis di bawah rahang bagian bawah. Dan batasannya secara menyamping, yaitu dari telinga ke telinga, ya, dari telinga ke telinga. Ini rukun yang kedua. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku, sebagaimana firman Allah tadi, wa aidikum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai siku. Dan siku itu masuk, ya, pada bagian tangan yang harus dicuci, ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah, annahu ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil addi, thumma al-yusra hatta ashra'a fil addi, thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Bahwasanya Abu Hurairah, ya, berwudu mencuci tangannya, ya, sampai bagian otot ini loh, otot yang di atas siku itu, ya, sampai bagian itu, yang kalau kita lipat dia akan muncul seperti telur yang besar, ya, sampai situ. Yang tangan kanan demikian dibasuh, tangan kiri pun demikian sama, ya. Lalu setelah selesai, Abu Hurairah mengatakan, "Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala. Walaupun di sini ada perselisihan di kalangan para ulama tentang batasan yang diusap. Ada yang menyebutkan sebagian dari kepala saja. Ada juga yang menyebutkan seluruh bagian kepala. Wallahu alam, yang tampak sahih adalah seluruh bagian kepala, karena Nabi SAW pernah mempraktekannya, yaitu dia memasukkan dari depan kepala, lalu beliau menarik ke belakang sampai ujung belakang, kemudian ditarik lagi sampai ke tengah, lalu langsung masuk ke telinga, diputar dan dikeluarkan. Jari telunjuknya di dalam telinga, ibu jarinya di luar, di bagian luar telinga, diputar. Ini yang tampak sahih, ya, menurut pendapat kami. Karena dilandasi juga dengan dalil fi'liyah, perbuatannya Nabi SAW.
Kemudian berikutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yaslur rijlain ilal ka'bain, berdasarkan firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan membasuh kaki kalian sampai kedua mata kaki, atau mencuci kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan mata kaki itu sendiri masuk ke dalam bagian yang harus dibasuh. Di mana letaknya mata kaki? Ada di kaki kita sebelah kanan dan kiri. Ada tulang yang menonjol, itu namanya mata kaki. Maka itu harus dibasuh juga. Dan rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib fil wudu. Artinya apa? Tidak terpecah-pecah. Maksudnya berurutan dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Berurutan letaknya ini. Tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh kaki dulu, baru wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, nggak boleh. Tapi harus berurutan. Kemudian poin yang ketiga, syarat-syarat wudu. Yang pertama adalah beragama Islam, jelas. Setiap ibadah apapun, maka syarat yang pertama adalah dia harus Islam dulu. Karena kalau dia mengerjakan suatu ibadah, tapi dia statusnya non-muslim atau orang kafir, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mumayyiz, berakal sehat, yaitu orang yang dapat membedakan hal-hal yang baik dari hal-hal yang buruk. Maka orang yang gila keluar dari kategori ini, Kemudian tidak sedang berhadas besar. Nah, ini saya kurang tahu juga. Tidak sedang berhadas besar. Yang berikutnya adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tadi sudah disinggung juga, air yang suci dan mensucikan, seperti air sumur, air dari mata air pam kalau di kita. Adapun air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air teh, air kopi, itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Adapun air yang najis jelas, yang terkontaminasi oleh najis. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Artinya tidak ada suatu bagian kulit, bagian-bagian wudu, anggota-anggota wudu kita yang terhalangi oleh sesuatu. Misalkan tato, ya alhamdulillah, itu bisa menghalangi masuknya air ke dalam anggota wudu kita. Ini jelas tidak dibolehkan. Kemudian berikutnya adalah sunnah wudu. Sunnah wudu. Apa saja sunnah wudu? Yang pertama adalah bersiwak atau menggosok gigi sebelum wudu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi 'inda kulli salah. Hadisnya sahih. Kalau saja aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak
setiap hendak mengerjakan sholat. Sehingga ini hukumnya menjadi sunnah. Siwak ini hukumnya menjadi sunnah. Artinya seorang yang melakukannya sebelum sholat ketika berwudu, ya, maka dia mendapatkan pahala sunnah. Kemudian berikutnya adalah membaca basmalah sebelum wudu, mengucapkan bismillah sebelum wudu. Ini hukumnya pun sunnah, ya. Hukumnya sunnah karena ada dalil aulia Rasulullah SAW yang menyebutkan, ya, bahwasanya tidak sah wudu tanpa mengucapkan bismillah. Akan tetapi hal ini, ya, diselisihi oleh perbuatannya Nabi SAW dalam hadis yang lain. Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, beliau mempraktekkan wudunya Rasulullah SAW. Setelah selesai, beliau mengucapkan, demikianlah wudunya Rasulullah SAW yang aku lihat. Dan di hadis tersebut, Utsman bin Affan tidak mengucapkan basmalah. Dan juga ada beberapa hadis yang lain yang menunjukkan perbuatan Nabi SAW berwudu tanpa mengucapkan basmalah, langsung membasuh kedua telapak tangan. Maka kalau ada yang demikian, kita kompromikan kedua hadis tadi. Hadis yang pertama menunjukkan basmalah ini wajib, tapi di hadis berikutnya ternyata Nabi SAW dalam beberapa kesempatan tidak mengucapkan basmalah di awal wudunya. Maka dikompromikan sehingga hukumnya menjadi sunnah. Basmalah hukumnya menjadi sunnah. Seorang yang mengucapkannya dia akan mendapatkan pahala dan itu lebih baik buat dia. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh dua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan. Ini di luar dari 6 hal yang tadi, yang rukun, ya. Membasuh kedua telapak tangan ini hukumnya sunnah. Di seorang itu sah hanya melakukan 6 anggota, membasuh 6 anggota wudu yang tadi, yang di awal, yang rukunnya, ya. Atau 4, ya, 4, afwan, bukan 6, 4. Tapi diiringi dengan niat dan tertib, ya. Diiringi dengan niat dan tertib. Sah sudah wudunya, tapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah, sayang. Maka disempurnakanlah dengan pahala sunnahnya, ya. Yang pertama bersiwak tadi, mengucapkan basmalah, membasuh kedua telapak tangan, ya. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke lubang hidung dan menyemprotkannya. Wallahu taala alam, ya. Di sini ada perselisihan juga di antara kalangan ulama, ya. Ada yang menganggap al-madmadah wal istinsyaq itu adalah sunnah. Namun ada juga yang menganggap bahwasannya madmadah dan istinsyaq itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil madmadati wal istinsyaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berkumur-kumur dan beristinsyaq. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Dan perintah asalnya menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Al-amru yadullu ala al-wujub, ya. Perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Dan tidak pernah juga
dinukilkan bahwasanya Nabi SAW meninggalkan keduanya, yaitu madmadah, berkumur-kumur, dan beristinsyak. Di dalam wudunya beliau tidak pernah ada satu riwayat pun yang menukilkan demikian, sekalipun tidak pernah ada. Sehingga sebagian ulama yang lain menganggap madmadah, berkumur dan memasukkan air ke lubang hidung dan menyemprotkannya, ini menjadi suatu yang wajib. Lepas dari perselisihan itu semua, buku yang kita bahas ini menganggap bahwasannya berkumur-kumur dan istinsyak masuk ke dalam kategori sunnah wudu. Dan ini diyakini oleh ulama Syafi'iyah, atau mazhab Syafi'i secara umum. Kemudian berikutnya adalah mengusap seluruh kepala. Ini pun yang tadi saya jelaskan ada perselisihan. Kalau dari kalangan mazhab Syafi'i, mengusap seluruh kepala itu sunnah, tapi mengusap sebagian dari kepala itu rukunnya atau fardunya. Wallahu ta'ala alam. Namun yang kita paham, yang kita yakini, bahwasanya mengusap seluruh kepala itu fardu atau rukun, karena perbuatannya Nabi SAW dalam wudunya melakukan seperti itu. Namun kita harus lapang dada dalam masalah fikih ini, memang banyak perselisihannya. Selagi tidak keluar dari konteks dalil, maka tidak mengapa. Maka kita gunakan yang ada di sini, mengusap seluruh kepala, ini bagian dari sunnah wudu. Kemudian mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Ini pun sebetulnya masuk ke dalam rangkaian kepala, dan dia termasuk dalam rukun wudu, masuk dalam rukun wudu. Kemudian mendahulukan bagian kanan anggota wudu, tayammun. Mendahulukan bagian kanan, atau taqdimul yumna, ketika mengusap atau mencuci tangan ataupun kaki, maka didahulukan yang bagian kanannya. Karena dalam kaidah syar'i, setiap sesuatu yang termasuk pembahasan tentang atau kemuliaan, pengagungan, maka adabnya adalah mendahulukan yang kanan. Ketika seseorang ingin makan, maka makan dengan tangan kanan. Maka kaidah terbaliknya, ketika seorang ingin melakukan suatu perbuatan yang kotor dan jorok seperti bersuci atau cebok, maka dia menggunakan tangan kiri. Hal ini ditunjukkan oleh hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammun fi tuhurihi idza tatahhara." Nabi sallallahu itu suka mendahulukan yang kanan dalam setiap bersuci, ketika dia bersuci. Ketika dia bersuci, beliau selalu mendahulukan yang kanan. Kemudian di antara sunnahnya juga adalah melakukan pencucian dan pembasuhan itu sebanyak 3 kali dalam masing-masing anggota wudunya, kecuali bagian kepala, karena dicontohkan oleh Nabi SAW hanya 1 kali saja. Hanya 1 kali saja. Ustaz, boleh tidak kalau melakukannya hanya 1 kali atau 2 kali? Boleh. Boleh. Maksimal 3 kali, dan itu yang terbaik. Maksimal 3 kali, dan itu yang terbaik.
Tapi kalau 4 kali, 5 kali membasuhnya itu tidak boleh. Tidak boleh karena berlebihan dalam menggunakan air dilarang. Dan Nabi SAW mencontohkan hanya 3 kali maksimal, tidak lebih dari itu. Maka ketika kita melakukannya lebih dari 3, ini masuk ke dalam kategori bid'ah. Kemudian menghadap kiblat, ini pun dianggap sunnah oleh sebagian ulama, ya. Dianggap sunnah oleh sebagian ulama. Kemudian berikutnya adalah menyilang-nyilang jari-jari tangan dan kaki, artinya menyelak-nyelaknya. Ini juga bagian dari sunnah. Kemudian juga membaca doa setelah wudu, dengan doa yang sudah kita hafal, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian ditambahkan di sini al-muwalah. Al-muwalah yaitu alla yahsula bainal adwain tafriqun katsir. Artinya apa? Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama antara membasuh satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain. Ini bagian dari sunnahnya juga, ya. Artinya ketika seseorang berwudu kemudian baru membasuh tangan, dia lupa, ya Allah tadi saya belum matiin kompor. Dia pulang dulu ke rumah atau dia ke dapur dulu, matiin kompor, kemudian dia lapar, makan dulu dan lain sebagainya. Padahal dia baru membasuh tangan, belum berkumur-kumur dan lainnya. Kemudian setelah semua aktivitas itu dia lakukan, kemudian dia kembali ke tempat wudu, lalu dia lanjutkan kumur-kumur dan lain sebagainya, ini wudunya tidak sah karena jedanya terlalu lama, ya. Tapi kalau sekedar ketika berwudu sudah kumur-kumur baru mau membasuh muka, ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Kemudian dia lanjutkan lagi wudunya, ini tidak mengapa insyaallah, karena jedanya tidak terlalu lama. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu, atau disebut juga istilahnya nawaqidul wudu, ya. Pembatal wudu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, ya. Dari arah depan dan belakang, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tidur pula sampai tidak tersisa sedikit pun kesadarannya, baik dalam keadaan duduk yang mantap di atas ataupun tidak. Jadi kalau tidurnya pulas sekali, baik kondisi tidurnya itu berbaring atau dia sambil duduk, ya, maka tetap wudunya batal, ya. Wudunya batal ketika itu. Karena Nabi SAW bersabda, wika'ud sah al-ainan faman nama falyatawadda. Tali pengikat lupa itu adalah kedua mata. Maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Kemudian berikutnya adalah hilangnya kesadaran akal karena mabuk atau sakit. Karena kacaunya pikiran disebabkan dua hal ini jauh lebih berat daripada hilangnya kesadaran karena tidur nyenyak. Iya. Di seorang yang hilang akalnya karena mabuk atau karena sakit,
sakit jiwa misalkan nih, gila dan lain sebagainya, maka ini jelas membatalkan wudunya. Maka ketika seorang sudah wudu, kemudian tiba-tiba ia sakit yang membuat akalnya itu hilang, maka wudunya tidak sah, batal wudunya. Kemudian berikutnya memegang kemaluan. Memegang kemaluan ini dapat membatalkan wudu, ya. Dapat membatalkan wudu. Ketika seorang memegang kemaluan dengan kedua telapak tangannya bagian dalam, maka wudunya batal. Wudunya batal. Kemudian yang terakhir adalah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Bukan muhrim ini salah. Muhrim itu orang yang berihram. Jadi bukan mahram. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Ini didasari oleh firman Allah Ta'ala, aulamastumun nisa. Walaupun di sini ada perselisihan ya di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan lamastumun nisa ini hanya menyentuh. Menyentuh saja udah membatalkan wudu. Tapi Allah Ta'ala alam, yang rajih adalah pendapat yang menyebutkan bahwasanya menyentuh wanita itu in kana bisyahwah naqadhal wudu. Apabila sentuhan itu dengan syahwat, maka hal itu membatalkan wudu. Namun apabila sentuhan itu tidak dengan syahwat, maka ini tidak membatalkan wudu. Ini yang sahih. Menurut pendapat ini, pendapat yang diyakini oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad, sebagian riwayat dari Imam Ahmad, bahwasannya menyentuh wanita yang bukan mahram ma'asyahwah, dengan diiringi dengan syahwat, maka ini memungkinkan terjadinya hadas dengan keluarnya madhi, yaitu cairan yang keluar dari kemaluan seseorang, bukan mani. Sebelum mani biasanya, sebelum mani. Ini lebih encer daripada mani. Wa amma qauluhu ta'ala aw lamastumun nisa, adapun firman Allah Ta'ala aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita, maka yang dimaksud dengan ayat ini adalah kinayatan 'anil jima'. Maksudnya adalah kinayah, penggambaran atau perumpamaan dari jima, bersetubuh. Perumpamaan dari bersetubuh, kinayahnya. Atau menyentuh wanita atau bersetubuh dengan wanita, maka dia batal wudunya. Artinya apa? Menyentuh wanita itu dengan syahwat, maka ini membatalkan wudu. Dan Nabi SAW juga pernah melaksanakan sholat, ya, sementara kakinya Aisyah yang sedang tidur menghalangi tempat sujudnya Nabi. Kemudian Nabi SAW ketika hendak sujud, beliau menggeser kakinya Aisyah. Tentunya dengan sentuhan. Dan ini sentuhan yang tidak diiringi dengan syahwat, maka tidak mengapa. Dan bisa digambarkan kalau kita memegang pendapat yang ini, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram, hanya sekedar sentuhan saja, walaupun tanpa diiringi dengan syahwat, itu sudah membatalkan wudhu kita. Maka akan sulit rasanya ketika seseorang tawaf.
ketika seorang melakukan tawaf di depan Ka'bah, di mana kondisinya di sana sangat berdesak-desakan, laki-laki dan perempuan semuanya ada di sana, maka bisa dibayangkan sulitnya jika sekedar menyentuh kulit membatalkan wudhu. Dia sudah 2 kali 3 kali putaran, kemudian tersentuh perempuan yang bukan mahram tanpa sengaja, lalu wudhunya batal, maka dia harus harus wudhu lagi dan harus mengulang lagi tawafnya. Ini sangat sulit sekali. Baik, ini yang bisa dijelaskan dari bab kelima atau level kelima ini tentang wudhu. Nanti insyaallah akan ada ujiannya, yaitu ujian praktek insyaallah ya. Hadza wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.